Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ilmu yang kita kaji pada malam hari ini adalah hukum kewarisan Islam atau yang dikenal dengan hukum waris. Bapak-bapak dan ibu sekalian, dalam 1 minggu kemarin saya ditanya oleh seseorang yang ingin memastikan kembali bagaimana apakah waris itu kalau disegerakan, lalu batasan waktunya itu kapan? Terkadang kita ingin menegaskan kembali, ya bapak-bapak dan ibu sekalian, waris itu bisa dibagi itu ketika ada yang meninggal, itu yang menjadi catatan. Kapan kita mau membaginya? Maka jawaban saya, karena pengalaman terkait tentang waris semakin terjadi masalah, jawabannya adalah disegerakan. Semakin segera maka akan semakin cepat selesai. Apa alasannya? Banyak alasan Bapak Ibu yang perlu kita betul-betul bahas. Satu, jangan sampai nanti harta waris yang benar-benar sudah jelas keberadaannya kemudian bisa berpindah kepada salah satu ahli waris karena memang mereka menganggap yang paling tua misalnya, atau kadang menganggap yang membantu orang tua kemarin itu kan saya. Itu kadang terjadi, Bapak. Terkadang harta waris itu diam-diam karena ada kebutuhan salah satu ahli waris ternyata dijual. Ini yang juga kadang terjadi. Memang ibu sudah setuju, tapi kadang nggak diketahui oleh ahli waris yang lain. Ini terkadang bapak-bapak ibu sekalian yang harus diantisipasi. Juga kadang ada ahli waris karena lama nggak dibagi ternyata sudah meninggal dunia. Begitu. Ya memang nanti nggak akan ada masalah, karena ketika nanti ahli waris yang meninggal dunia kemudian dia punya anak atau keturunan, maka dia nanti yang akan menjadi pengganti, ya, atau yang dikenal dengan waris pengganti. Ya, di situ. Nah, tentu bapak-bapak dan ibu sekalian, untuk menjaga betul agar waris ini benar-benar bisa diselesaikan dengan baik, mohon saran saya disegerakan, ya. Karena kalau nanti nggak disegerakan, itu pasti ada sesuatu. Itu. Nah, bapak-bapak dan ibu sekalian, seperti yang kemarin saya minta, berharap bapak ibu bawa Al-Quran untuk kita membedah, ya, terkait tentang ayat waris secara langsung. Salah satunya, kenapa harta waris ini harus betul-betul
kita bagi berdasarkan ketentuan Allah, nanti Bapak Ibu akan ketemu kalimat di dalam surah An-Nisa ayat 11 yang bunyinya itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aba'ukum wa abna'ukum. Kata Allah, bapak-bapakmu dan anak-anakmu. Jadi kalimatnya itu menggunakan kata ganti atau domir lil milki, orang yang ketiga, yaitu orang yang kedua, bukan orang yang ketiga, orang yang kedua, bentuknya jamak, jadi kum. Jadi kita ini diajak bicara nih sama Allah ini. Jadi bapak-bapakmu, anak-anakmu, la tadruna ayyuhum aqrabul lakum naf'a. Tidaklah kamu dalam keadaan mengetahui ayyuhum aqrabu lakumun naf'a, di antara mereka yang paling banyak memberikan manfaat bagimu. Jadi begitu Bapak sekalian. Artinya kadang di antara kita tidak membagi waris menurut waris Islam itu kadang begini Bapak. Kan kemarin dia baik sama saya, makanya saya lebihkan gitu Pak. Oh yang ini kan tidak pernah peduli, makanya dia nggak saya bagi gitu Pak. Kadang ada di antara kita, nah ini kan sudah dapat banyak, sementara saya nggak pernah dapat apa-apa, misalnya begitu. Karena itu PR Bapak Ibu sekalian, sebagai orang tua yang punya harta, tolong sudah mulai dari sekarang kita mengerti betul bagaimana kita distribusi harta kekayaan kita menurut Islam. Jadi jangan sampai kita nanti sudah abai terhadap itu, ketika meninggal juga sama, kita abai juga. Jadi akhirnya banyak di antara kita, Bapak Ibu, jujur saya melihat kita ini nggak pernah perhatian terkait tentang harta ya. Kita masih sibuk bagaimana saya mencari harta, kemudian dengan harta banyak itu saya hidup enak gitu Pak. Kita nggak pernah bagaimana memanage, bagaimana harta ini kita dapatkan dengan cara yang halal, yang baik. Kemudian bagaimana harta ini kita kelola, kemudian kita distribusikan sebaik mungkin berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Islam. Kan Bapak Ibu kenal itu. Kita dikenalkan dalam Al-Quran ada namanya zakat, ada infak, Bapak Ibu ya, ada sedekah, ada wakaf, ada wasiat, itu ketika masih hidup. Kemudian ada lagi yang sifatnya atoya, atoya itu pemberian atau hibah. Bahkan nanti ketentuan hibah ini juga sering kadang ketika saya bagi waris, emangnya ada batasan Ustadz kalau saya beri semaunya buat anak saya? Ada Bapak Ibu. Ketentuan wasiat saja yang itu digariskan oleh Allah, bahkan diperkuat oleh Nabi di dalam hadisnya, itu dimaksimalkan sepertiga. Karena kata Rasulullah, bagaimana keluarga kita? Jadi begitu Ibu. Karena apa? Karena dalam harta kita itu ada hak bagi yang lain. Karena itu Bapak Ibu, nanti di dalam ayat-ayat tentang ketakwaan kita itu disadarkan di dalam harta bagi mereka orang-orang yang bertakwa itu ada hak bagi mereka orang yang meminta dan orang-orang yang tidak meminta. Itu maksudnya dalam harta yang kita miliki itu ada hak bagi orang lain. Itu harus disadari oleh kita. Makanya ketika kita punya harta, kita nggak sekedar bagi-bagi begitu. Belum lagi Bapak Ibu, kalau kita hidup di kondisi saat ini, kalau kita nggak bisa memanage harta Bapak Ibu sekalian, bahwa waris itu nanti Bapak Ibu sekiranya betul-betul itu bisa dikondisikan, mohon dijaga, dikelola. Jadi alhamdulillah besok hari Sabtu saya akan ketemu ada keluarga dari Jakarta yang saya bagi warisnya di satu daerah di Jawa Timur.
untuk pertemuan terakhir memastikan mana aset yang akan dijadikan aset yang dikelola dan mana yang dibagi. Gitu Pak Ibu. Karena setelah kita hitung bareng-bareng, ada salah satu ahli waris, dia sudah berhutang banyak Pak. Karena begini, kan nggak segera dibagi warisnya. Saya punya hak dari harta waris itu. Ternyata setelah dihitung Bapak Ibu, itu kita hitung kemarin, wah ini kalau diambil terus dia nggak bisa dapat apa-apa, sementara yang lain masih bisa dapat bagian waris. Gitu Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu saya jaga bagaimana tetap ahli waris ini tetap punya kepemilikan di aset yang produktif, yang kita bagi nanti dari aset yang lain yang memang kita bisa jual. Gitu Pak Ibu. Saya bisa sampai menata begitu sehingga tidak terjadi konflik. Kemudian yang merasa selama ini bersalah, dia sadar bahwa dia juga harus betul-betul ikut aturan dan ketentuan, sehingga saling dihargai oleh keluarga-keluarga yang menjadi ahli waris. Ini persoalan penting, benar Bapak-bapak. Saya kalau ketemu sama orang hampir setiap hari, Ustaz, tolong bagi waris saya. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya tidak pernah membatasi waktu untuk mereka berkonsultasi. Termasuk Bapak Ibu, siapapun yang konsultasi dengan saya nggak ada finansialnya, termasuk free. Oleh karena itu banyak orang, nggak apa-apa Bapak Ibu, bagi saya ini bagian dari dakwah. Bahkan ada di antara ahli waris, dia bilang ini profesional, kita nggak bisa biarkan Ustadz hanya bantu kita begini. Gitu Pak. Saya bilang yang jelas saya betul-betul ingin membantu secara tulus keluarga ini menjadi contoh bagi keluarga yang lain. Harta waris yang ditinggalkan oleh orang tua betul-betul bisa menjadi harta yang produktif sehingga bisa membantu keturunan dan masyarakat. Saya bilang begitu. Kalau sekiranya nanti memang saya mau dikasih, itu biarlah bagian rezeki. Dan itu penting Bapak Ibu, terus terang saja. Nah karena itu Bapak Ibu sekalian, saya berharap di masjid-masjid seperti masjid kita ini sudah menjadi pusat konsultasi, membantu masyarakat. Bukan sekedar kita benahi sholat kita bagaimana, ya Pak, akidah kita bagaimana. Sekarang tugas kita bagaimana mempraktekkan akidah itu dalam persoalan-persoalan kehidupan. Orang yang tidak memiliki akidah yang bagus ketika persoalan waris, pasti dia gak akan gunakan hukum waris. Gitu Pak. Karena di situ sudah menganggap ada ketentuan lain yang lebih bagus, padahal kata Allah nggak ada yang tahu yang paling memberikan manfaat di antara mereka. Bahkan Allah menyampaikan faridatan minallah, ketentuan ini dari Allah. Innallaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Itu kalau Bapak-bapak benar-benar bedah kata-kata dalam Al-Quran, kita ngeri Pak. Allah sampai menunjukkan dirinya, sesungguhnya aku, kata Allah, Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah oleh karena itu kadang kita ini kan seolah-olah bijak Bapak Ibu, tapi bijak untuk kalangan tertentu. Nah karena itu Bapak Ibu, insya Allah dengan terus kita memberanikan diri. Jadi saya pesan ketika Bapak Ibu sebagai ahli waris, ketika nanti ada harta waris yang belum dibagi, Bapak Ibu beranikan diri untuk membangun komunikasi. Begitu. Jangan diam. Karena yang perlu kita selamatkan itu orang tua kita yang sudah punya harta itu.
Ini yang paling penting, yang meninggal, yang dia punya harta itu, Bapak Ibu selamatin. Dan sampaikan sama-sama ini untuk kebaikan, bukan untuk satu kepentingan yang itu sifatnya dunia. Gak apa-apa Bapak Ibu. Ya, jadi bismillah. Kenapa? Karena ini satu kebaikan. Dan jangan takut. Nanti kadang kita, nanti kalau konflik bagaimana? Makanya Bapak Ibu, saya pesan disegerakan itu. Jangan sampai nanti muncul-muncul hal-hal yang menjadi penyebab itu tambah sulit ditunaikan. Bahkan ada lagi kadang di antara mereka yang selama ini nggak punya penyakit darah tinggi, tiba-tiba dia bikin, saya kalau udah bahas harta itu mesti darah tinggi saya, begitu Pak. Padahal nggak pernah darah tinggi kalau dicek itu. Bayangin Pak. Nah karena itu saya pesan Bapak Ibu sekalian, ayat-ayat begini harus menjadi penguat buat kita. Termasuk tadi itu merujuk di surah An-Nisa di ayat 13 dan 14. Jadi kalau kita mengikuti ketentuan Allah dan Rasulnya, kemudian kita membagi harta waris itu dengan ketentuan Allah, maka akan dimasukkan ke dalam surga. Itu di ayat 13. Di ayat 14-nya sebaliknya, akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah ini yang sedang kita perjuangkan. Belum lagi Bapak Ibu, dari segi kita dakwah dengan agama yang lain, yang memiliki aturan seperti ini hanya Islam. Bapak Ibu saya beritahu. Kalau yang lain Pak, ya sudah, pokoknya mentok sampai ke anak, jalur ke bawah satu, kemudian ke atas. Selain itu dia nggak dapat yang kita kenal nanti dengan hukum perdata. Bahkan semuanya pokoknya jatuh ke anak. Nih Pak Ibu, porsi-porsinya dianggap sama semua. Nah disitulah Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari posisi adil di dalam Islam, itu bukan melihat pada sama bagiannya, Bapak Ibu harus paham, tapi sama bagiannya secara proporsional berdasarkan ketentuan Allah. Nah di sini yang saya kira nanti akan bisa menjawab. Kan ini perempuan, kasihan, dia belum menikah, kemudian belum punya pekerjaan, gitu Pak Ibu. Sementara yang laki-laki kan sudah bekerja. Kadang begitu kan Pak Ibu kita. Lalu bagaimana kita mau menunaikan agar betul-betul yang perempuan yang bagiannya satu, dia juga tetap mendapatkan bagian? Maka saya izin kepada yang laki-laki, Mas, maukah bagiannya kemudian dilepas sekian persen, kemudian diberikan dengan ikhlas kepada yang perempuan, sehingga memberikan tambahan bagi yang perempuan? Dia bilang, menjawab, saya mau Ustadz, memang niat saya dalam hati kayak begitu. Itu boleh Pak Ibu, gitu ya Pak Ibu ya. Karena kita juga sebagai seorang laki-laki, nanti kalau dalam posisi waris mendapat bagian banyak, Bapak Ibu juga jangan kaku ya. Karena kita juga harus lihat kanan kiri saudara-saudara kita yang begini-begini. Bapak Ibu, ini baru yang diajarkan oleh saya Pak, yang lain gak ada. Bapak saya beritahu saja. Karena kita juga harus terbuka di dalam waris itu ada nilai sosial yang perlu kita perhatikan. Di mana ayat itu? Nah di sini nih Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa buka tuh di surah An-Nisa di ayat 8. Itu rujukan-rujukan yang bisa menjadi motivasi kita. Apa kata Allah? Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin. Dan ketika ada pembagian waris itu datang karib kerabat,
wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin. Kata Allah, farzuquhum minhu, maka berilah dia rezeki bagian dari harta waris itu. Di samping itu Bapak Ibu, ini juga ada etika yang bisa Bapak Ibu harus jaga. Waliyaqulu qaulan ma'rufa, dan berkata yang ma'ruf kepada mereka. Wah, itu didikan yang cukup luar biasa Bapak Ibu di dalam persoalan harta. Nah, sebelum nanti saya buka tanya jawab Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, bukan sekedar nanti kalau dia kaya itu nanti dia gak akan minta kok. Enggak Bapak Ibu. Sekarang kaya miskin ini kalau sudah butuh uang tetap sama-sama minta. Ibu saya beritahu. Maka yang perlu itu bagaimana mendidik anak-anak kita itu tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ini yang perlu kita lakukan. Tapi konsep berbaginya Bapak Ibu harus saya sampaikan ilmunya. Dalam Islam kita berbagi harta itu maksimal sepertiga harta yang kita miliki. Itu artinya kita nggak boleh menghabiskan harta kita untuk berbagi. Bapak hitung dulu. Misalnya ada 100 juta. Kalau 30%-nya kira-kira berapa Pak? Ya sekitar 33 juta. Bagilah kepada mereka-mereka yang secara proporsional membutuhkan. Gitu Pak. Bahkan dalam Al-Quran, saudara-saudara dekat, Pak, tetangga dekat, tetangga jauh. Bahkan kita juga perlu bersedekah untuk diri kita. Terus terang Bapak Ibu, saya banyak melihat orang kerja keras tapi dirinya itu nggak dijaga. Dia kurang makan asupan yang betul-betul sehat, bergizi. Pakaiannya kadang nggak dijaga. Kan banyak ya Bapak ya. Tapi saya pesan Bapak Ibu, dulu orang tua kita itu memang sangat sederhana. Dia apa yang dia dapat dia makan sedikit agar bisa nabung dulu Pak, sehingga berhasillah punya aset. Makanya saya kadang kalau ada waris yang asetnya itu banyak, aduh saya sudah benar-benar Pak, ayo kita jaga gitu, ayo kita benar-benar kelola baik-baik, karena kita mendapatkan aset itu juga gak gampang lagi sudah. Apalagi yang namanya tanah Bapak Ibu, atau lahan-lahan pertanian, waduh susah Pak ya Bapak Ibu. Nah karena itu mohon betul-betul ini menjadi perhatian kita bersama. Jadi banyak kalau kita mau pelajari secara ilmu tentang ekonomi, walaupun ilmu itu tidak dilihat dari sisi perspektif ekonomi Islamnya, sudah ada itu Pak, dia financial planning namanya, perencanaan keuangan itu, yang di dalamnya ada distribusi harta. Dalam Islam kita sebut Islamic financial planning, bagaimana perencanaan keuangan dalam Islam, yang nanti sampai distribusi itu terkait tentang harta peninggalan ketika kita meninggal dunia. Gitu. Saya persilakan Bapak-bapak, Ibu yang mau ada pertanyaan. Makanya sekarang Bapak Ibu siapapun yang ngambil anak angkat, itu bukan merubah status anak itu, bukan. Bapak Ibu hanya membantu agar anak itu hidup layak. Pengasuhannya nggak beralih, gitu Bapak Ibu. Jangan sampai anak tersebut tidak mengerti hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat, apalagi nanti jenis kelaminnya berbeda-beda tuh antara laki dan perempuan.
Memang kalau masih bayi dia masih ada kena persusuan kalau masih disusui, Pak. Itu nanti masih ada itu. Tapi kalau dia sudah nggak lagi menyusui, nah ini yang jadi dia tidak ada ikatan apa-apa. Dikatakan anak persusuan juga nggak kena. Kenapa? Karena dia sudah melewati batas 2 tahun, atau dia sudah memang diasuh bukan pada posisi bayi. Itu pun Bapak Ibu, kalau memang betul-betul dia anak angkat, harus statusnya dia anak angkat. Begitu. Maka saya pesan, cari waktu yang baik, dan insya Allah kalau memang anak ini juga ada orang tuanya yang memang, apalagi orang tuanya ini nggak mampu, wah itu akan sangat terhormat, kita bisa bantu. Sehingga dia yang sudah kita didik, yang sudah kita perjuangkan, anak ini bisa betul-betul menjaga orang tuanya itu. Kan Bapak Ibu pernah tahu kan ada anak-anak yang tiba-tiba dia kembar, kemudian diasuh sama keluarga yang berbeda, tiba-tiba dia dipertemukan dengan satu momen program di televisi, Pak. Wah, itu kebahagiaannya luar biasa. Ya Pak Ibu. Nah belum lagi nanti Bapak Ibu sekalian, terkait tentang pemberian tadi, anak angkat itu dia bukan ahli waris. Kalau memang kita mau bagi kepada anak angkat itu, maksimal hanya 1/3 dari harta yang kita miliki. Ingat, kalau Bapak Ibu sudah menikah, harta Bapak Ibu itu harta berdua antara suami istri. Kalau mau bagi kepada anak angkat pun harus musyawarah, enggak boleh sendiri. Misalnya mentang-mentang saya sebagai suami yang bekerja, tiba-tiba saya semuanya sendiri, enggak boleh. Karena ketika Bapak Ibu sudah bekerja, ketika ada penghasilan yang itu menjadi aset dari Bapak Ibu, itu menjadi harta bersama. Jadi nggak boleh kita. Nah karena itu pasti akhirnya ketika mereka mengerti, sudah mulai rasan-rasan dia, loh kok dikasih terus. Memang kita menganggap, oh dia yang rawat saya, kok kadang terjadi begitu, Pak. Memang Bapak Ibu terus terang, kadang dalam kehidupan ini aneh juga gitu. Anak-anak sibuk dengan sendirinya, sementara ada anak angkat dia yang mengasuh. Saya ketemu nih Pak satu kasus. Ada orang yang sekarang sedang sakit, usianya 80. Saya kok, kenapa kok ditinggal ya orang ini? Setelah saya cek datanya, ternyata Pak, anak angkat dia, Pak. Wah, kalau begitu ayo segerakan, karena nanti yang dapat itu di samping anak angkat, saudara kandungnya si bayi. Ada enggak yang harus kita perjuangkan gitu Pak Ibu? Karena anak angkat dia dapat maksimal 1/3 dari harta. Nah kayak begini-gini berat Pak. Sementara kadang kita sebagai manusiawi Pak, kamu datang kalau maunya aja, pas kirain saya sakit, kamu nggak pernah datang. Ya inilah Bapak Ibu, yang namanya kehidupan. Tapi insya Allah bagi siapapun yang betul-betul dia dekat dengan Allah, apapun yang terjadi, dia pasti menggunakan ketentuan Allah dalam menyikapi itu. Nah ini kan belum lagi nanti ada persoalan bagaimana ketika, mohon maaf, sudah meninggal dunia, bagaimana anak angkat. Nah gitu Pak. Tentu Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ketika memang anak angkat itu dia sudah pernah dibagi, dan jumlahnya apalagi dia sudah maksimal 1/3, insya Allah nanti anak angkat ini nggak akan dapat bagian lagi gitu Pak. Itu ketentuan di negara kita juga sudah mengakomodir itu, berdasarkan nanti wasiat yang menjadi patokannya, begitu Pak.
Ya saran saya disegerakan saja dengan niat baik, bismillah, dan insya Allah Bapak Ibu nggak akan ada rasa kecewa. Yang penting momentumnya dimainkan, karena kadang sesuatu kalau momentumnya nggak tepat itu juga nggak bagus juga. Jadi Bapak Ibu harus bisa kondisikan. Misalnya dalam nuansa-nuansa yang sedang tidak ada masalah kedua belah pihak. Jadi gitu. Sama-sama nuansa yang sudah diberikan pengertian oleh orang-orang yang memberikan pemahaman kepada anak angkat itu pelan-pelan. Dan insya Allah saya doa nanti kalau memang mau mensegerakan untuk memberitahu itu disampaikan. Apalagi kalau dia posisinya perempuan, itu pasti ada wali nanti adalah orang tuanya. Nah ini yang juga harus disegerakan Pak. Kita nggak bisa kalau orang tuanya masih hidup ternyata dianggap orang tuanya nggak ada, sebenarnya kita tahu Pak, wah ini jadi persoalan. Kalau kita mau jadi wali hakim boleh, tapi harus izin dulu ke orang tuanya, dia akad kepada penghulu, kemudian penghulu menjadi wakil dari beliau. Begitu Pak ya, karena ini mengikat ketentuan-ketentuan dalam perkawinan juga. Saya persilakan yang lain. Kalau posisi anak angkat tadi, saudara bapak punya anak juga? Tidak punya. Nah kalau nggak punya juga itu harus dipengerti, karena nanti harta waris itu diberikan kepada saudara kandungnya semua ya. Itu bapak-bapak. Jadi itu harus dijaga. Walaupun nanti kadang begitu. Ini bapak-bapak saya beritahu. Kadang kita itu sudah berpikir begini. Pokoknya bagaimana caranya saudara kandung saya itu nggak dapat, gitu loh Pak. Ada yang begitu. Kenapa? Karena ada hubungan nggak baik di antara saudara. Makanya Bapak Ibu saya bilang berbaik-baiklah di dalam keluarga, karena ketika nanti ada saudara kandung kita meninggal dunia, kita diberikan waris oleh Allah, gitu Pak, hadiahnya. Itu terjadi Pak, dan banyak kasus yang saya tangani itu terjadi. Walaupun saya bilang tidak ada alasan untuk menghalangi orang itu mendapat waris, karena tadi Pak, itu Pak ya, jadi tidak menghalangi. Nah bismillah nanti. Yang lain Bapak-bapak, saya lanjutkan sedikit ya terkait tentang waris ini. Saya berikan contoh seperti yang tadi Bapak sampaikan, bagaimana ketika ada seseorang tidak punya anak ya di dalam kehidupannya. Memang ini cukup banyak Bapak-bapak, kadang yang tidak punya anak ini kemampuan ekonominya bagus ya Pak. Itu banyak ya, di banyak sebab itu terjadi. Nah tentu kalau dalam hukum waris, mereka atau si mayit yang meninggal tidak punya anak, warisnya itu disebut waris kalalah. Nah waris kalalah, maka yang menjadi ahli warisnya itu adalah di samping saudara kandung si mayit, ada orang tua si mayit. Nih Pak Ibu ya, orang tua ini dia menjadi ahli waris yang disebut namanya ashabul furud, ahli waris, karena disebutkan dengan jelas yang di dalamnya ada hubungan darah antara si mayit dengan orang tuanya, termasuk saudara kandung Pak Ibu, itu juga hubungan darah. Makanya saudara kandung kita tidak boleh saling menikah, itu karena ada hubungan darah di situ Pak Ibu. Nah berapa bagian-bagiannya? Nah Bapak Ibu harus catat. Saudara kandung ketika ada orang tua si mayit dia punya, maka orang tua si mayit mendapatkan bagian karena ada saudara kandung Bapak Ibu ya, ibu mendapatkan bagian 1/6. Nih Bapak Ibu sekalian, jangan lupa nanti saudara kandung, karena di sini juga ada posisi ayah. Jadi ayah ini sebenarnya kalau kita lihat nanti di surah An-Nisa
di ayat 12 itu nggak disebutkan secara jelas itu berapa bagian ayahnya si mayit. Itu kan menjadi asobah itu. Nah, maka saudara kandung nanti bagiannya akan ikut ketentuan di 176 di surah An-Nisa. Itu nanti yang laki dan perempuan ikut ketentuan 2:1, sama dengan posisi anak laki dengan perempuan. Gitu ya. Jadi Bapak-bapak sekalian ya, dan mohon disegerakan sekali lagi, Bapak-bapak kalau memang punya harta mohon dijaga hartanya dari sekarang. Yang masih menikah dengan istri mohon dijaga, karena itu ada harta bersama. Jadi jangan sampai Bapak Ibu akhirnya bagi semaunya. Jadi jangan. Termasuk juga kalau kita mau bagi keluarga kita, bisa izin dulu biar kita bisa betul-betul sama-sama ya bisa mengetahui, karena itu juga ada bagian harta bersama. Jadi jangan sampai nanti terjadi kecemburuan atau nanti terjadi kecurigaan, kan tidak bagus juga. Karena ada Bapak Ibu kan banyak ya terjadi di masyarakat. Terkadang suami istri itu bertengkar gara-gara apa? Istri menganggap suami lebih banyak perhatian terhadap keluarganya. Kadang suami juga begitu, menganggap istri lebih perhatian terhadap keluarganya. Gitu. Nah, padahal yang baik kedua belah pihak dia berjalan seimbang. Ya Bapak Ibu, ini saya terus terang banget, saya sedang banyak mendidik juga anak-anak muda-muda ini. Terus saya sadarkan, mohon harus mengerti kalau sudah menikah bahwa kita punya tanggung jawab kedua belah pihak yang sama. Maka harus betul-betul bermusyawarah. Ya Bapak Ibu, ya demikian. Ya, karena itu saya pesan jangan sampai nanti ketika tidak ada anak, kemudian akhirnya kita terpengaruh nanti. Wah, pokoknya saya ingin berikan kepada salah satu saudara kandung saya saja. Ya nggak boleh begitu. Kembalikan lagi kepada ketentuan waris. Karena itu banyak terjadi Pak, jujur terus terang aja. Saya seringkali menangani, padahal saya sampaikan kepada mereka, toh besok kita juga akan mengalami waris yang sama. Kalau nanti kita nggak sesuai, itu nanti bisa berbahaya Bapak Ibu. Nah karena itu kita harus betul-betul tunduk dan patuh ya. Nah apalagi Bapak Ibu kalau nanti waris nggak dibagi menurut ketentuan waris Islam, sewaktu-waktu nanti keturunan kita itu bisa jadi menggugat. Gitu Pak. Dan kalau mereka menggugat betul-betul nggak sesuai, itu bisa Pak, pengadilan pasti akan memproses itu dengan alat-alat bukti atau persaksian yang cukup, dan itu bisa jadi diproses Pak itu. Ya karena itu harus disesuaikan dari sekarang dan jangan anggap ini biasa-biasa saja. Saya punya teman sampai sekarang karena harta warisnya belum dibagi Pak, ternyata dia sukses. Yang jatuh keahlian bisnisnya itu kepada teman saya itu Pak. Tapi karena dia belum dibagi warisnya, akhirnya diserang terus sama saudaranya. Oh kamu kaya bawa uang waris kok begitu Pak. Gitu. Makanya kita harus benar-benar disegerakan sehingga kalau nanti sudah selesai, nah, kalau saya bantu juga gimana caranya ada kegiatan bisnis yang porsi kepemilikannya itu semua pihak ahli waris. Makanya saran saya biasanya jual yang tidak produktif saja, sehingga yang produktif ini masih kepemilikan para ahli waris. Kenapa Bapak Ibu? Bapak Ibu harus sadar tidak semua di antara keluarga-keluarga dari ahli waris itu punya kemampuan bisnis yang sama gitu loh, gitu Pak. Padahal semua harusnya
digerakkan dengan ketentuan Allah, baik yang membutuhkan dan tidak, tetap dia mendapatkan distribusi yang sesuai dengan petunjuk Allah. Ya, demikian Bapak-bapak dan Ibu sekalian, saya kira kajian kita sampai di sini dulu. Jadi masih lembur lagi. Yang penting pelan-pelan Bapak-bapak, saya berharap mohon ikut kajian terus, dan saya berharap nanti Bapak Ibu bertanya sehingga nanti saya bisa menjelaskan kalau ada kasus waris itu solusinya begini, dan pasti Pak saya berikan solusi sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Ya, nanti kalau ada kebutuhan apapun, misalnya di sini malu, kemudian pingin ada kasus warisnya diselesaikan, Pak Ibu bilang aja, nanti saya bantu biar betul-betul bisa segera selesai warisnya. Ya, karena kalau nanti nggak disegerakan Pak Ibu, kasihan nanti ada ahli waris yang punya kebutuhan, ternyata dia bingung nih harus kemana. Nah ini kan harus kita perjuangkan bareng-bareng. Ya, saya kira demikian, kita tutup dengan doa sama-sama Pak Ibu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang bermanfaat apa yang kami pelajari pada malam hari ini. Jadikanlah ya Allah rizki yang lapang dan barokah bagi kami semua, dan jadikan ya Allah apa yang kami lakukan sebagai amal ibadah yang Kau terima dan menjadi bekal kami ketika menghadap-Mu di akhirat kelak. Kita doa sama-sama Pak Ibu, mudah-mudahan anak-anak kita dan keturunan kita semua menjadi anak yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan yang sedang belajar dimudahkan oleh Allah, ya, karena ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.